billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua di bertatap muka masjid kita tercinta Sekolah dari Aceh. Sebab beriring salam, mari selalu kita sajikan kehadiran besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan juga mengkaji hadis-hadis dari beliau yang memuat banyak cerita asyik, menarik dan juga unik tentang dunia yang gaib, yang Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada kita kecuali hanya sedikit. Tapi sedikit ini pun banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya, bahkan mungkin sangat mengherankan kita. Dan alhamdulillah kitab ini sudah sampai ke halaman 29, artinya sudah lewat setengah dari total 44 halaman kitab Al-Fatihah ini. Semoga Allah berikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu, karena istiqamah itu khairun min alfi karamah. Orang yang bisa tetap dalam suatu amalan itu jauh lebih mulia daripada 1000 orang yang karamah. 1000 ulun malim, 1000 ulun keramat, maka lebih baik ulun yang mau beribadah tapi istiqamah. Ulun mau buat satu malam saja, misalnya khusus malam Rabu saja, lebih baik daripada ulun yang punya amalan tapi sehingga puput dan sehingga tidak boleh. Jadi lebih bagus orang yang istiqamah walaupun kecil. Kita sholat duha satu hari cuma 2 rakaat, tapi selalu jauh lebih bagus daripada orang sholat duha hari ini 12 rakaat sehingga anak pendek lalu mengadem menggunakan supaya anak-anak. Nah, bagus kita alhamdulillah, semoga Allah berikan kita istiqamah, setia pada pasangan yang ada, pasangan amalan pastinya ya. Baik, kita mulai pengajian kita hari ini. Minggu yang lalu kita sudah bercerita 10 hewan yang masuk surga. Kita ketahui ada unta Nabi Soleh, ada lembu Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, kibas Nabi Ismail, lembu betina Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, keledai Muzair, semut Nabi Sulaiman, hudhud Siti Bilqis, unta Nabi Muhammad, dan anjing Ashabul Kahfi. Nah, kita akan ceritakan sedikit tentang anjing Ashabul Kahfi ini sebagai binatang yang ke-10. Nah, seperti pertanyaan minggu yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir beriktikaf di masjid ini Allah berikan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bermula binatang yang ke-10 yang masuk surga adalah kalbu ashabil kahfi, anjing ashabul kahfi. Yasirahullah ta'ala fi surat al-kibash. Allah menjadikannya anjing dalam berupa kibas. Jadi cerita kemarin, kenapa anjing sebagai sebuah binatang yang memang diharamkan oleh Allah di dunia, yaitu anjing dan babi, kita tahu sebagai binatang yang kalau dalam level najis itu najis mughalladhah, najis yang sangat berat, najis yang harus disucikan dengan cara disamak. Artinya 7 kali air ditambah air plus tanah 1 kali. Nah, jadi kenapa posisi anjing saja bisa masuk surga? Karena anjing ini begitu setia. Kita ketahui Ashabul Kahfi adalah sekelompok orang, sekitar berjumlah 7 orang. Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan ilmu tauhid di saat pemerintahan sedang parah-parahnya. Jadi posisi pemerintahan saat itu adalah pemerintahan yang tidak mengizinkan kita untuk beribadah. Jadi 7 orang ini mengasingkan diri, bertahan terus pergi mencari tempat yang aman agar tidak dibunuh, mempertahankan akidahnya. Saat mereka pergi, ada seekor anjing yang pergi bersama mereka. Anjing ini menjaga mereka dari binatang buas. Karena saat ada binatang buas lainnya, dia yang duluan menggonggong, dia yang duluan memberi tanda. Saat ada ular, harimau dan binatang lainnya di dalam hutan, karena mereka masuk ke dalam hutan.
sebuah gua. Lalu mereka tidur di gua tersebut. Si anjing dia menjaga posisi mereka di gua tersebut. Jadi dia posisinya menghamparkan tangannya. Kalau mau baca ceritanya bisa dalam surat Al-Kahfi. Dia menghamparkan tangannya dan tertidur di depan gua. Jadi kalau ada binatang buas yang masuk, mau harimau segala macam, pasti dilihat dulu bangun. Jadi saat dia tahan badan di situ, orangnya tertidur dan mereka berbolak-balik, sedangkan sinar matahari masuk dari sisi gua. Jadi mereka tahu kapan siang, kapan sore tahu. Nah mereka tertidur dalam itu, kalau cerita dalam surat Al-Kahfi 309 tahun namanya. Ketika mereka terbangun, lalu seseorang berkata, "Kenapa kita tertidur di sini?" Ada berkata, "Oh kita tidur paling setengah hari lah, atau 1 hari." Mereka masuk malam, mereka terbangun sudah matahari sudah terbit. Mereka nggak tahu itu hari berapa karena jam nggak ada, kalender nggak ada, dan mereka nggak tahu kan tertidur semuanya. Lalu saat mereka ke pasar, ayo sebagian beli makanan, kita udah lapar nih. Tapi kayak mana nanti kalau kita dibunuh oleh raja tersebut? Maka mereka berhati-hati, salah seorang pergi ke pasar untuk membeli makanan. Sampai di sana mereka melihat posisinya sudah beda. Dulu pasarnya mantan beli, mantan Jayo Karbot, berdua sekarang sudah jadi mall, sudah jadi banyak eskalator. Itulah proses perbedaan zamannya. Lalu mereka memberikan uang dan ternyata uang tersebut tidak laku lagi pada zaman tersebut karena sudah 309 tahun, jadi sudah lama sekali. Ibaratnya pen masa Jepang kan nggak laku lagi karena sudah Jepang menjajah kita 350 tahun. Jadi bayangkan Belanda menjajah 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Nah, duit masa Belanda itu atau duit masa Jepang ini kan sudah tidak laku lagi di sini. Begitulah duit Ashabul Kahfi ini. Lalu mereka ditanya oleh si penjual, "Mengapa kalian masih punya uang ini?" Loh, memang uang ini kan uang biasa, uang kami memang. Uang ini sudah 350 tahun, jadi sudah tidak laku lagi uang ini. Mereka ditanya, "Kalian dari mana?" "Oh, kami dulu masa Raja Bulan." Gitu. Raja itu adalah membunuh semua orang yang punya tauhid. Mereka para pengunjung di pasar semuanya bertakbir kepada Allah, "Kalian jangan takut. Sekarang raja itu sudah lama sekali meninggal. Dan kami yang ada di kampung ini hari ini, di Aceh ini, kami adalah semua orang yang bertakwa. Kami adalah saudara-saudaramu semuanya. Berapa orang kalian semua?" "Kami 7 orang." "Di mana semuanya?" "Oh, di gua." "Ayo sekarang balik aja ke sini. Kalau nggak tempat tinggal di rumah saya." Mereka semua berbahagia karena ini adalah orang-orang yang bertahan akidah dari zaman dulu. Mereka pernah tahu ceritanya yang dulu cerita oleh kakek-kakek. Akhirnya orang kampung berbondong-bondong pergi ke gua untuk melihat posisi mereka yang 6 orang lagi. Si anjing masih berada di pintu gua. Dia pun pulang membawa makanan masuk ke dalam. Sampai ke dalam, orang tunggu sebentar ya, saya bilang ke kawan-kawan biar mereka jangan terkejut. Masuklah si yang 1 orang ini beli makanan. Sesampai di dalam mereka tunggu lama sekali, tak keluar. Ternyata begitu sampai di dalam, mereka semua bismillah, semua sudah meninggal semuanya. Jadi begitu sudah meninggal, mereka nggak sempat dengar cerita lagi bagaimana kejadiannya, tapi mereka semua sudah meninggal, termasuk anjingnya. Begitu sudah meninggal ini, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk membangun masjid di atas gua Ashabul Kahfi ini. Atas perjuangan si anjing ini yang membela, menjaga, bahkan rela mempertahankan badannya untuk menjaga para aulia Allah ini, makanya dia diizinkan untuk masuk surga. Tapi karena anjing ini binatang yang bernajis, jadi Allah gantikan anjing ini dengan bentuk kibas, seperti bentuk kibas yang pada posisi Nabi Ismail. Jadi kibas itu binatang lebih besar dari kambing, lebih kecil dari lembu posisinya. Nah, begitu sudah diganti, jadi dia bisa masuk surga. Ala tara anna tawbada fil jannah fi wastil ahbai falam yaturil asi wa huwa fi kafit tauhidi munsu 50 sana. Ayat rahmatihi wa ismil qalbiyyah bisail anhu asmulahu tawarun wa qila takbirun wa qila huban. Apakah engkau tidak melihat
bahwa sesungguhnya anjing, seekor binatang yang hina, bisa masuk surga pada pertengahan kecintaannya kepada ahli tauhid. Nah, jadi wahwa fil kahfi tauhid musuh khamsina sana, dan dia berada dalam gua tauhid sejak 50 tahun. Ini cerita, ada beberapa versi tentang anjing ini berada di gua, tapi kalau di Ashabul Kahfi 309 tahun. Ayatul doa rahmatihi, apakah kamu merasa putus asa dari rahmatnya Allah? Kalau anjing saja bisa masuk surga, mengapa kita ragu masuk surga? Nah, orang pegang, Ustaz, masuk surga itu susah. Jadi sebenarnya nggak susah, begitu banyak amalan-amalan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa masuk dalam surganya. Yang penting apa? Tauhid. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Selama kita punya nilai tauhid dalam hati, insya Allah Allah tetap akan masukkan kita ke dalam surga. Berapa lama tergantung berapa amalan kita. Kalau amal kita banyak yang jelek, kita harus mempertanggungjawabkan amalan jelek kita dulu sebelum kita masuk surga. Ada tinggal 1 kali sholat, nanti dibakar dulu 40 tahun, baru kita bisa masuk surga. 10 kali sholat kali itu 400 tahun. Berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa tahun. Nah, makanya kalau memang kita punya waktu seperti biasa dilakukan oleh teman-teman kita di sini, daripada sholat sunat, bagus sholat qada. Ini ada waktu, begitu azan isya berkumandang, teman-teman kita sholat qabliyah, kita teringat masih ada sholat yang tertinggal, sholat zuhur masih tinggal, sholat asar masih tinggal, sholat isya masih tinggal, boleh lakukan sebelum dan sesudah sholat boleh. Jadi cari waktu, mudah-mudahan yang mungkin tinggal menyesuaikan diri dengan waktu atau azan dan iqamah, boleh lakukan. Ustaz, kami sudah selesai semua kata sholat, apa yang dapat kami lakukan antara azan dan iqamah? Boleh berdoa. Doa antara azan dan iqamah pasti dikabulkan Allah, karena itu waktu mustajabah. Kaum ayah, kaum mak, anak yang orangnya sedang sakit misalnya, saya mohon doa juga karena anak saya kebetulan 2 orang dari orang saya juga lagi sakit. Jadi mohon doa pada jamaah semuanya. Kita bisa berdoa di antara waktu azan dan iqamah, itu bisa dikabulkan doa. Kapan lagi waktu dikabulkan doa? Ketika turun hujan. Saat hujan turun berdoa, insya Allah dikabulkan. Kenapa? Di dalam tetesan-tetesan hujan kita sudah pernah belajar kemarin, banyak diturunkan 1 tetes hujan 1 malaikat. Di saat hujan turun, begitu banyak malaikat yang turun dan mereka semua menjadi saksi dari doa kita, sehingga doa kita lebih cepat dikabulkan. Kapan lagi dikabulkan doa? Yang paling bagus sepertiga malam. Sepertiga malam kapan? Coba hitung sekarang posisi malam kita pukul 7. Posisi subuh kita kurang lebih pukul 5. Kita subuh atau pukul setengah 6, setengah 7 azan maghrib, setengah 6 azan subuh. Nah, dari setengah 7 sampai setengah 6 bagi 3 jamnya. Jadi kita ada di situ berarti 11 jam, nggak sampai 12 jam. 11 jam bagi 3. Kalau 12 jam bagi 3 berarti 4 jam. Kalau setengah 7 tambah 4 tambah 8, itu setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3. Lewat pukul setengah 3 atau pukul 2 itu sampai subuh sudah sepertiga malam. Kalau kita mau sholat di 2/3 malam kedua juga bagus, tapi yang paling bagus sepertiga malam terakhir. Itu saat itu Allah turunkan rahmatnya di dunia dan Allah berkata, siapa yang mau minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang mau berdoa, aku kabulkan. Jadi semua yang kita minta kepada Allah, insya Allah Allah berikan di sepertiga malam terakhir. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan di situ biasanya cepat sasaran dan lebih tepat kepada yang kita inginkan. Kalau kita mau tambahan, boleh doa-doa yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Saya baru saja kemarin dapat amalan dari guru saya, namanya Sahmul Lail, panah malam. Doa panah malam ini memang sangat cepat sekali karena memang panah ya. Jadi kita ada berapa kali melakukan tawassul Fatihah, kirim Fatihah kepada guru-guru kita. Setelah itu baca doanya. Doanya nggak panjang sekali tapi tepat sasaran. Jadi kalau memang kita ingin sesuatu langsung dikabulkan. Doa panah malam Sahmul Lail. Saya belum dapat jasanya.
bisa-bisa besok langsung nikah, karena memang posisinya sangat cepat sekali posisinya. Kalau memang kita berdoa dengan doa sahmul lail. Jadi ini riwayatnya sampai ke Imam Ali, karena umpamanya sampai ke Sayyidina Ali, sahabat Nabi, sanadnya sampai ke sana doanya. Jadi doa ini memang doa yang sangat cepat khasiatnya, terutama dalam hubungan kita sesama manusia. Jadi begitulah Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Jangan kita putus asa. Ada murid putus asa dalam PNS, Ustaz udah susah dalam PNS dari teman surga ya, apalagi lagi itu artinya kita mau masuk ke surga pun Allah mudahkan, masuk ke PNS pun Allah mudahkan kalau kita berdoa kepada Allah. Allah yang mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Ya silakan. Doa yang saja Pak. Kapan? Waktunya. Kalau waktu dalam mustajabah seperti saya katakan tadi, boleh di antara azan dan iqamah, boleh di waktu hujan, boleh di sepertiga malam terakhir, itu yang paling cepat mustajabah. Tapi waktu-waktu itu juga berkenaan dengan hal ada ketika saat kita terzalimi. Kita pernah cerita kemarin tentang orang yang terzalimi. Saat kita terzalimi dan kita berdoa di waktu itu, itulah jauh lebih cepat lagi. Misalnya hari ini kita di kampung seharusnya berempat jatah beli rezeki misalnya, atau dapatlah bantuan. Tiba-tiba kita terzalimi, kaji nadanya, halilan dan doa ya Allah, ulun khianat muwalakna kedua. Itu cukup cepat. Makanya hati-hati dengan doa orang teraniaya. Kalau kita teraniaya itu jauh lebih cepat. Kalau masalah waktu paling bagus di sepertiga malam terakhir. Kalau masalah tempat itu paling bagus di tanah suci. Jadi kalau mau kita ada kesempatan Allah izinkan kita berangkat umrah atau haji, di sana ada 14 tempat mustajabah. Nah lucunya karena kita berdoa di tempat mustajabah, pantang kita berdoa langsung dikabulkan karena tempat mustajabah. Di saat saya sudah pernah cerita sebelumnya, anak saya kemarin yang ada di sekolah kemarin waktu saya umrah, ikut waktu umrah ke umrah haji. Jadi kebetulan dia telepon di sini di kampung, mama saya telepon masalah. Dia kata di belakang lipatan lututnya. Jadi saat saya tawaf api, memang boleh bawa api karena tawaf itu kita bawa api takut kehilangan teman-teman. Nah di telepon tolong berdoa kepada anak. Saya terima telepon putaran ketiga, kurang lebih putaran kelima telepon balik langsung sembuh. Memang kita nggak tahu mukjizat Allah bagaimana, tapi bekasnya pun hilang. Terus sekarang nggak ada lagi bekasnya. Jadi memang luar biasa keajaiban Allah berikan di tempat mustajabah. Hari ini kita belum sampai ke sana, minimal kita dapat waktu mustajabah. Waktu mustajabah paling bagus dikejar itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Ustaz, sepertiga malam terakhir saya nggak sanggup begadang, nggak sanggup terbangun ataupun nggak terbangun. Ada waktu lain yang lebih mustajabah? Ada. Di antara seminggu itu kan waktu harian. Tempat mustajabah. Waktu seminggu yang paling bagus adalah waktu hari Jumat setelah asar. Di hari Jumat setelah kita sholat asar sampai maghrib, azan maghrib berkumandang, itu waktu mustajabah doa. Ada waktu hinan buat dengan ya Allah ada dong kayak kontes PNS nanti boleh wadah Allah di situ waktunya. Itu kalau dalam seminggu. Kalau dalam setahun banyak sekali. Bulan Ramadan 1 bulan itu waktu mustajabah. Malam Lailatul Qadar itu pasti mustajabah karena 1 malam itu waktu-waktunya. Ada malam lagi yang bagus, malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu juga mustajabah. Kenapa? Karena saat itu diturunkan ya kitab baru kita. Jadi pergantian rapor di situ mustajabah juga. Jadi kejar malam-malam mustajabah dan ikuti banyak cara-cara yang diberikan oleh para ulama bagaimana mustajabah doa. Contoh untuk memustajabahkan doa minimal yang pertama kita minta ampun kepada Allah. Itu caranya. Yang kedua diawali dan diakhiri dengan sholawat. Jadi bahkan sebagian ulama memasukkan kalau bisa di pertengahan juga sholawat. Yang ketiga dengan adab. Dengan adab artinya suaranya tidak terlalu
lebih lah apa yang keluh, bukan berkeras suara kepada Allah. Juga jangan terlalu lemah sampai kita sendiri nggak tahu apa yang kita ucapkan. Kita sendiri nggak tahu. Jadi jangan berdoa di dalam hati, tapi diucapkan dengan mulut yang minimal. Kalau berdoa sendiri terdengar dengan kuping kita sendiri. Jadi kalau dalam hati itu hanya ucapan kalbu. Walaupun kita sendiri sampaikan, ucapkan dengan bibir kita. Itu angkat tangan kita, puting tangannya menghadap ke atas. Kalau kita berdoa untuk menolak bala, balikkan sehingga putingnya menghadap ke bawah sebagai tafaulan untuk menolak. Ya, habis itu apalagi ada berdoa. Ada berdoa itu sampaikan dengan sungguh-sungguh. Artinya bibir dan dadaku apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita berdoa tanya mantan hadap putra makna dalam doa itu. Karena berdoa oleh PNS, berdoa dengan lafaz cari jodoh. Ya ini juga salah ya, maksudnya diupayakan berdoa. Kalau suami istri paling bagus lagi kalau berdoa di tahajud berjamaah dengan suami doanya. Jadi ibu di belakang suami pimpin doa. Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim anak-anaknya semua jadi nabi, tapi nabi-nabi enggak kan? Nabi Adam cuma Sis yang jadi nabi, itu anak terakhir. Idris anaknya tidak jadi nabi. Hud, Lut, Saleh enggak ada nabi jadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub sampai rata-rata keturunannya itu sampai Nabi Muhammad adalah nabi. Kenapa? Begitu ditanyakan kenapa dia banyak nabi, ternyata rahasianya adalah mereka sholat tahajud bersama dan berdoa diaminkan oleh para anak-anaknya. Jadi yang pimpin doa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak semua itu sebelum dilantik dari Nabi, mereka selalu sholat tahajud bersama dan berdoa bersama. Tapi pastikan ibu-ibu, pastikan putra yang berdoa di bapak dengar sampai berapa. Amin. Kadang banyak berdoa, ya Allah nanti lo rezeki pak kawin lain. Amin. Jadi dari bagai terwujud ke dalam doa. Dia berdoa, raya untuk berdoa, dan putra berdoa. Saja akan dapat mereka berdoa. Kalau kita sudah dapat tempat mustajabah, waktu mustajabah dan tata cara doa, insya Allah ud'uni astajib lakum. Ya Allah ajarkan, pasti dikabulkan. Jadi jangan takut kalau selama ini doa kita belum dikabulkan. Mungkin kita harus mengejar waktu mustajabah. Mungkin kita belum terlalu yakin. Dan kata Rasulullah, Allah akan selalu mengabulkan doa hamba sehingga dia terburu-buru. Sahabat bertanya, bagaimana dia terburu-buru ya Rasulullah? Saat dia berdoa lalu berkata, Allah tidak mengabulkan doaku. Kalau katakan Allah mengabulkan doaku, doa. Kalau kita sudah sampai kepada tahap seperti itu, Allah tidak mau lagi mengabulkan doa kita. Makanya kita tetap harus selalu optimis, yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Selama kita punya husnuzan kepada Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Qur'an, Inni ma'adhani abdi. Sesungguhnya aku akan mengikuti apa prasangka hamba kepadaku. Kalau dia menyangka aku akan mengabulkan doa, maka aku akan mengabulkan. Tapi kalau dia pesimis dan menganggap aku tidak akan mengabulkan doanya, maka ya udah. Karena dia menyangka aku tidak akan mengabulkan, nggak mengabulkan. Jadi tetap berharap pada Allah agar kita bisa masuk ke dalam surganya di waktu mustajabah. Karena anjing sekalipun seekor binatang yang hina tapi bisa masuk ke dalam surga karena menjaga orang-orang yang menjaga tauhidnya. Ya, bisa insyaallah ya. Nah, wa ismul kalbiyati za'ilun anhu, dan nama anjing itu telah hilang daripadanya. Jadi dia tidak disebut lagi dengan anjing ataupun ras dan suku-suku anjing. Jadi nama yang berhubungan dengan anjing tidak ada lagi pada binatang ini. Tapi wa yusammunahu tawraman, dan dinamakan dia tawram, satu riwayat. Wa qila kitmir, dan riwayat yang kedua dinamakan dia kitmir. Ini riwayat yang paling sering kita dengar. Nama anjing tersebut kitmir ya. Wa qila huban, dan pendapat ketiga mengatakan nama anjing ini adalah huban. Jadi dia tidak sebut lagi anjing. Apa itu kitmir? Walaupun bentuknya masih anjing kalau di dunia ini, tapi
tapi nama dia sudah disebut kitmir. Barang siapa, dalam ilmu hikmah dijelaskan, menulis nama Ashabul Kahfi 7 orang, lalu menulis nama kitmir di tengahnya dan dilemparkan ke dalam api, maka api tersebut akan segera padam. Saya sudah tes dulu waktu saya pertama belajar dapat hikmah ini. Memang mati apinya. Jadi kalau kita bakar api kecil, maksudnya lagi ada telur, tapi saya cuma bakar selembar kertas, lalu kita tulis nama tersebut, nama Ashabul Kahfi dikelilingnya oleh kitmir di tengahnya. Cara menulisnya sholat 2 rakaat, usolli sunnah tahajud 2 rakaat. Setelah itu kita duduk dengan posisi tawarruk, dengan posisi duduk tahiyat awal, lalu kita menulis dengan tangan kanan kita dan dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, lalu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nafas kita dihembuskan dengan hidung yang kanan. Saat itu seperti itu, kita tulis sebuah wifik, sebuah tulisan dengan kitmir di tengahnya, kita lemparkan ke dalam api, apinya mati. Jadi kalau ada lihat rumah kebakaran, daripada ambil air kita siram, bagus tulis, lemparkan ke dalam itu, insya Allah rumahnya padam apinya. Ini ilmu hikmah. Jadi kalau mau percaya silakan, tapi kalau nggak percaya nggak usah, karena memang tidak wajib percaya. Yang wajib percaya adalah tauhid. Hikmah dalam kitab hikmah, senjata mukmin juga ada dijelaskan. Kalau mau lihat di kitab senjata mukmin boleh. Dijelaskan bahwa apabila kita menulis nama Ashabul Kahfi dan nama kitmir di tengahnya, qaf, ta, mim, ya, ra, tanpa baris, tanpa harakat, kita tulis melingkar di sebuah kertas putih, lalu kita lemparkan ke sebuah kobaran api, maka api tersebut akan padam. Itu cerita kitmir ini, cerita tentang nama Ashabul Kahfi ini. Jadi begitu banyak fadilah Allah berikan di Ashabul Kahfi. Tapi ini yang saya jelaskan adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan ilmu yang wajib dipercaya. Oh, ngerti, nggak apa-apa, nggak usah. Kalau yang mau percaya silakan, yang mau. Dan saya jelaskan dulu. Kebetulan saya mengambil ijazah dan banyak yang sudah tadrib, banyak yang sudah saya amalkan sekarang. Insya Allah banyak memberi bekas. Contoh pernah saya jelaskan dulu, ubah sakit uleh. Saya dulu ambil ijazah. Obat sakit uleh itu tulisnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi 21 kali pernah saya jelaskan di sini, tapi terpisah tulisnya ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, 21 kali ke bawah. Tulis di kertas putih, dilipat, dimasukkan ke dalam peci. Dan ini sudah saya tes, sampai dulu saya jual pecinya, jadi tapi nggak banyak yang saya jual karena di situ batas. Saat kita sakit kepala, kita pakai peci tersebut langsung hilang. Kita buka sakit lagi. Jadi memang dia bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meredakan nyeri sesaat. Percaya nggak percaya? Terserah percaya atau nggak percaya. Saya percaya dan saya lakukan, kebetulan berhasil. Tapi orang belum juga ada hasil ya. Ini kan tergantung keyakinan kita. Seperti saya jelaskan tadi. Kalau memang kita yakin, Allah akan memberikan sesuatu. Jadi kebetulan karena cabang ilmu hikmah ini banyak, saya dulu suka hal seperti itu. Jadi maksudnya yang mengeluarkan api dari tangan, kadang-kadang menghentikan hujan, atau melipat bumi. Ada hal-hal seperti itu. Kebetulan ada sesuatu yang banyak kita butuhkan saat kita turun dari pesantren. Makanya saya banyak belajar, termasuk ini kitmir ini. Jadi kalau mau memadamkan api boleh kita lakukan salah satunya dengan cara itu. Kalau kira-kira pas mau memadamkan api, oh saya pakai pemadam pemadam api ringan, boleh juga, itu lebih gampang. Kalau memang mau ambil, kurang lebih gitu ilmunya. Wakila huban, dan terakhir disebut nama dia huban, bukan kitmir. Walau annahu asfara, walau lahu asfarun, dan warna anjing ini kuning, bukan hitam, bukan putih, tapi kuning. Wa yuqalu yu'tabi alimin yawmal qiyamati minal ulama min ummati Muhammadin fa yuqifu baina yaday Allah ta'ala fa yaqulu Allah ta'ala ya Jibril khudh bi yadihi wa zhab bihi ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan, ini kita sudah sampai cerita lain, bukan cerita binatang.
Yukta bi alimin yaumil qiyamah. Pada hari kiamat dipanggil salah seorang orang yang alim. Lalu fayuqifu baina yadayhi ta'ala, maka dia diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala. Fayaqulu Allah Ta'ala ya Jibril, maka Allah berkata, wahai Jibril, khudh biyadihi, pegang tangannya, wazhab bihi ila nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bawalah dia kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ti bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril membawa ulama ini, orang alim ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala syatil haudi, sedangkan Nabi Muhammad sedang berdiri di tepi danau. Kita tahu Nabi Muhammad punya danau di hari kiamat kelak pada masyar, yaitu telaga Al-Kautsar. Saat itu Nabi Muhammad sedang berdiri di tepi danau. Yasqin nasi bil adniyah, sedang memberi makan, sedang memberi minum manusia dengan jenuh. Jadi Nabi Muhammad mengambil air lalu meminumkan kepada umatnya, mengambil air pakai bati, pakai gayung, lalu meminumkan kepada umatnya. Umat yang sudah masuk neraka sekalipun sudah hangus, begitu diminumkan air tersebut, semua kerak-kerak neraka hilang kecuali ada bekas di dahinya bahwa dia pernah masuk neraka, tapi yang lain hilang karena minum air tersebut. Dan sekali minum air telaga tersebut tidak akan haus selamanya. Nabi Muhammad memberikan minum kepada seluruh umat dengan gayung, mengambil di danau. Fayaqulu Nabi alaihi salam yasqil ulama bi kafihi, maka berdirilah Nabi Muhammad SAW memberikan minum para ulama dengan tapak tangannya. Begitu ulama tadi datang, urun malik kunodo, Nabi kepeduk gayung, dengan lebih ikut lain. Sepada tadi isi, dengan lebih ikut lain, kepeduk gayung, lalu becok di telaga dengan tangan mulia beliau, diberikan minum kepada ulama langsung dengan tangan Nabi Muhammad pada ulama tersebut. Fayaqulun nasu ya Rasulullah, maka manusia lain protes, berkatalah manusia, wahai Rasulullah, tasqin nasu bil aniyah, engkau memberikan minum kepada orang lain dengan gayung. Wa tasqil ulama bikafika, dan engkau memberikan minum para ulama dengan tanganmu. Fayaqulu na'am, maka berkatalah Rasulullah, iya. Kata Rasulullah, li'anna nasu kanu yastaghiluna fid dunya bi tijaratihim, karena manusia berlalayan menggunakan waktunya di dunia dengan tijarah mereka, dengan perjualan mereka, dengan jual beli mereka. Wa kana ulama yastaghiluna bil ilmi, dan para ulama menyibukkan diri dengan ilmu. Jadi cerita ini luar biasa. Begitu nanti jadilah kita kun aliman atau muta'aliman, jadilah kita orang yang alim atau minimal kita mau belajar ilmu. Karena para ulama itu diberikan derajat oleh Allah sangat tinggi sekali. Orang lain diberikan minum oleh Rasulullah dengan jenuh, dengan bati, tapi Rasulullah langsung memberikan kepada para ulama dengan tangannya. Kenapa? Karena orang lain menghabiskan waktu untuk mencari uang, sedangkan ulama menghabiskan waktu untuk mencari ilmu. Urang kesembuhan, anak kerja apa lain? Karena gaduh kesembuhan, gaduh kan aja kesembuhan, tapi kadang-kadang kandung tinggal. Sampai saya kena teguran dari Pak Bupati, bukan Pak Sigur ya, Pak Haji Gur, ya, ini perlu dipilih kandung bupati, pilih tas tapi. Saya bilang saya pilih tas tapi. Jadi bagaimana kadang-kadang resiko pekerjaan kita sangat luar biasa, karena memang kan menyadari pikir, pikir lain. Begitulah, bukan saya, mungkin para ulama lainnya, hal dedeme gepukut pulain, abu mudinya dedeme kan, hal dedeme ja tadi RPT, dedeme ja tadi baca. Kenapa? Karena sibuk mencari ilmu dan mengajarkan orang lain. Makanya saat orang lain dapat minuman dengan gayung, tapi para ulama mendapatkan prioritas langsung dengan tangan mulia Rasulullah. Sebegitunya lah Rasulullah memuliakan ilmu. Alhamdulillah hari ini kita semua sudah berada menjadi ahli ilmu. Urangnya minimal takbir, tapi kita juga bisa mengajar.